Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ogar Handika. Saya Ervando Pratama. Saya Kevin Christian. Saya Daniel. Kami akan membahas, langsung masuk ke materi. Pokok bahasan: 1. Pengertian. 2. Alasan-alasan pemberhentian. 3. Proses pemberhentian. 4. Pasal 153 Undang-Undang Perburuhan Nomor 13/2003. 5. Pasal 156 dalam kurung kewajiban perusahaan. 6. Pasal 159. 7. Pasal 162. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan satu organisasi perusahaan. Pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. Alasan-alasan pemberhentian: 1. Undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Kesehatan karyawan. 7. Meninggal dunia. 8. Perusahaan dilikuidasi. Alasan-alasan pemberhentian: atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya karyawan anak-anak, warga negara asing, atau karyawan yang terlibat dalam organisasi terlarang. Keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seseorang karyawan baik secara terhormat maupun dipecat. Biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. B. Perilaku dan disiplinnya kurang baik. C. Melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. D. Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. E. Melakukan tindak amoral dan dalam perusahaan. Pasal 158 Undang-Undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat. 1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan. 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. 3. Mabuk minum minuman keras yang menimbulkan, memakai atau mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. 4. Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja. 5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengimin teman sekerja dan perusahaan di lingkungan kerja. 7. Memujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 8. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau memberikan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 8. Dengan ceroboh sengaja memberikan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. 9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Alasan-alasan pemberhentian: 1. Keinginan karyawan. Pindah ke tempat yang lain untuk mengurus orang tua. Kesehatan yang kurang baik untuk melanjutkan pendidikan. Ingin berwira swasta. Pasal 162 ayat 1. Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri memperoleh uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, antara lain cuti yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang karyawan atau keluarga yang ke tempat di mana dia diterima bekerja, pergantian perumahan dan pengobatan, perawatan minimal 15% dari pasangan. Alasan-alasan pemberhentian: pensiun, kontrak kerja berakhir. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ervando Pratama. Alasan-alasan pemberhentian. Kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada.
Perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas atau di PHK harus mendapat pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Proses pemberhentiannya: yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4 pusat. Yang kelima, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pasal 156 ayat 2, perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun lebih tetap kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetap kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. D. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetap kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Pasal 159, apabila pekerja atau buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1, pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Ayat 3, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tidak terikat dalam ikatan dinas atau kontrak, tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya Kevin Christian. Pengertian PHK. PHK adalah suatu kondisi tidak bekerjanya lagi karyawan tersebut pada perusahaan karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan terputus atau tidak diperpanjang lagi. Pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai PHK meliputi pemutusan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dampak PHK. Yang pertama, bagi perusahaan. Yang pertama, terhentinya produksi sementara. Yang kedua, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Yang ketiga, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar untuk merekrut lagi. Yang kedua, bagi karyawan. Pertama, timbulnya situasi yang tidak enak karena harus menganggur. Kedua, terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja. Yang ketiga, berkurangnya rasa harga diri. Yang keempat, hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga. Yang keempat, harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Sebab-sebab PHK. Yang pertama, PHK atas dasar permintaan sendiri. Masalah keluarga, tidak dapat mengembangkan karir, lingkungan kerja yang kurang nyaman, masalah kesehatan, perlakuan yang kurang adil, tingkat kompensasi yang rendah, pekerjaan yang tidak cocok dengan minat dan bakat. 2. PHK karena kebijaksanaan perusahaan. Yang pertama, karyawan tidak disiplin.
Yang kedua, karyawan kurang cakap dan tidak produktif. Yang ketiga, karyawan melakukan tindakan asusila. Yang keempat, penyederhanaan organisasi dalam perusahaan. 3. PHK karena peraturan perundang-undangan. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mencapai batas usia untuk PHK. Yang ketiga, melanggar peraturan yang berlaku. Yang terakhir, berakhir kontrak dengan perusahaan. Macam-macam PHK. 1. PHK yang bersifat sementara. Karyawan tidak tetap, perusahaan yang bergerak atau menghasilkan produk secara submusiman. Karyawan yang dikenakan tahanan sementara. Yang kedua, PHK yang bersifat permanen atau pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat. Permintaan sendiri, telah mencapai usia pensiun, meninggal dunia, adanya penyederhanaan organisasi perusahaan, dan tidak cakap jasmani atau rohani. Pemberhentian dengan tidak hormat. 1. Melakukan pelanggaran atau kejahatan. 2. Terlibat dalam perbuatan yang menentang pemerintah. 3. Meninggalkan tugas tanpa izin. 4. Sengaja melanggar ikatan perjanjian. 5. Merugikan perusahaan tempat bekerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel. Saya lanjutkan pembahasannya. Pengusahaan dilarang melakukan pemutasan hubungan kerja dengan alasan 1. Pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. 4. Pekerja atau buruh menikah. 5. Pekerja atau buruh perempuan hamil melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 6. Pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 7. Pekerja mendirikan anggota pengurus serikat. Pekerja melakukan kegiatan serikat di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. 8. Pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana kejahatan. 9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 10. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat, tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Sekian pembahasan dari kami. Maaf jika banyak kurang dari penjelasan yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Daniel. Saya Kevin Christian. Saya Pendok Pratama. Saya Ogar Handika. Video tugas yang kami buat kami tutup sampai di sini.